Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Sekarang sebelum mencari tahu tentang bagaimana agama Hindu-Buddha bisa masuk ke Indonesia, kita pelajari dulu apa itu agama Hindu dan apa itu agama Buddha. Oke, agama Hindu merupakan percampuran atau sinkretisme dari dua kebudayaan. Jadi kebudayaan bangsa Dravida dan juga bangsa Arya. Dravida ini adalah orang asli India, yang kalau kalian bisa lihat di film-film itu yang kulitnya hitam keling, atau yang biasanya dia berperan jadi pembantu atau jadi supir. Sedangkan Arya ini adalah bangsa pendatang dari Asia Tengah. Jadi mereka itu biasanya kalau di India yang mancung atau yang biasa jadi artis-artis utamanya. Nah, dua bangsa ini, jadi ini bangsa asli, ini bangsa pendatang ya, mempunyai kebudayaan, dan kebudayaan ini bercampur menjadi kebudayaan Sindhu. Nah, Sindhu akhirnya Sindhu itu berarti sungai ya, karena kebudayaan ini bertemu di daerah Sungai Indus dan Sungai Gangga, hingga akhirnya hasil dari kebudayaan ini disebutlah dengan agama Hindu. Oke, selanjutnya di dalam agama Hindu mereka punya kitab suci yang namanya Weda. Weda itu artinya adalah pengetahuan. Nah, Weda terdiri dari empat bab atau 4 bagian. Ada yang pertama Rigveda, isinya ada tentang ajaran Hindu. Lalu Samaveda isinya tentang nyanyi-nyanyian. Lalu Yajurveda isinya tentang doa-doa atau doa-doa untuk upacara. Lalu Atharvaveda isinya tentang mantra-mantra. Nah, selanjutnya agama Hindu itu mempercayai namanya sistem kepercayaan politeisme. Politeisme artinya adalah menyembah banyak Tuhan atau menyembah banyak dewa. Tapi di sini walaupun dewa mereka banyak, mereka punya 3 dewa utama yang disebut dengan Trimurti. Jadi Trimurti itu adalah 3 dewa yang paling besar di antara dewa-dewa yang lain. Di sini ada 3. Yang pertama ada ini tidak ada urutannya ya, tapi intinya mereka sama sederajat semua. Ada Brahma, Dewa Shiva, dan Dewa Wisnu. Brahma dewa pencipta, Shiva perusak, Wisnu dewa pelindung. Ini bisa kalian cari sendiri dewa-dewa yang lainnya ya. Lalu selanjutnya, tadi sudah Ibu bilang kan, bangsa Dravida sama bangsa Arya itu dua bangsa yang berbeda. Kalau Dravida orang asli India, Arya bangsa pendatang. Nah, karena Arya adalah bangsa pendatang, dia merasa dia lebih bagus atau dia merasa lebih pintar, hingga akhirnya ketika agama Hindu tercipta, mereka menciptakan namanya Caturwarna atau kasta. Jadi kenapa sih Caturwarna ini tercipta? Karena adanya keinginan dari bangsa Arya supaya rasnya dia tidak tercampur dengan ras bangsa asli atau bangsa Dravida. Nah, di sini Caturwarna kasta di India terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah golongan Brahmana. Golongan Brahmana ini diisi oleh ibarat kata ini kepalanya manusia, karena diisi oleh para pendeta, orang-orang yang mengerti tentang agama. Ya. Lalu selanjutnya golongan kedua, golongan Satria. Golongan Satria ini ibarat kata adalah tangan, karena dia diisi oleh para bangsawan, para satria perang dan lain sebagainya. Lalu golongan ketiga Waisya. Waisya ini ibarat kata perut. Nah, perut ini karena diisi oleh para pedagang. Lalu yang terakhir adalah golongan Sudra. Ini ibarat kata kaki. Kaki ini berarti adalah orang-orang yang bekerja dengan kayak misalnya pembantu atau supir dan lain sebagainya. Nah, ini adalah golongan yang diciptakan oleh Ibu bilang tadi ya, kaum Arya yang tidak mau bangsanya tercampur dengan kaum Dravida. Nah, selanjutnya di luar 4 golongan ini sebenarnya ada 1 golongan lagi yang bahkan tidak dianggap sebagai manusia, yaitu golongan Paria. Paria ini diisi oleh para homeless yang tidak punya rumah atau gelandangan dan lain sebagainya. Jadi memang ini sistem kasta seperti ini. Jadi di dalam agama Hindu mereka percaya seseorang yang terlahir sebagai Brahmana, mereka akan meninggal sebagai Brahmana. Seseorang terlahir sebagai Waisya akan meninggal sebagai Waisya. Jadi tidak ada yang istilah namanya naik kasta, yang ada adalah turun kasta. Jadi kalau mereka melanggar aturan-aturan agama, mereka akan terjadi turun kasta. Jadi tidak ada yang namanya istilah naik kasta. Oke, selanjutnya kita masuk ke agama Buddha. Agama Buddha ini sama lahir di India juga, yaitu di kerajaan Kapilawastu. Jadi kerajaan Kapilawastu punya seorang raja, nama rajanya adalah Raja Sudodana. Ini berarti Hindu ya, karena kan mereka belum mengenal ajaran baru. Nah, Raja Sudodana punya seorang anak bernama Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama ini karena dia seorang, kalau dilihat dari kastanya, dia berarti seorang Brahmana atau seorang Satria ya. Nah, dia merasa kan selama ini dia tinggalnya di istana. Ketika dia tinggal di istana, dia dapat makanan, dapat tempat tinggal, dapat pakaian yang baik-baik. Lalu selanjutnya dia iseng keluar dari istana. Ketika dia keluar dari istana, dia baru melihat kalau ada orang yang kelaparan, ada orang yang gak punya rumah, ada orang yang gak bisa makan makanan enak. Karena selama ini ketika dia di istana, dia gak tahu hal itu semua.
Akhirnya dia keluar dari istana dan dia bersemedi. Dia bersemedi di bawah sebuah pohon hingga akhirnya dia merasa dia mendapatkan sebuah sinar atau wahyu. Nah, sinar atau wahyu inilah yang akhirnya membuat dia sadar kalau ternyata ajaran yang selama ini dia terima, yaitu ajaran Hindu yang membeda-bedakan manusia berdasarkan kasta, itu bukan ajaran yang tepat. Hingga akhirnya dia menciptakan ajaran sendiri hingga bisa disebut dengan ajaran Buddha. Oke, hari raya dalam agama Buddha itu adalah Waisak. Jadi Waisak ini sebenarnya bagusnya khusus ciri khas dari Waisak ini, hari Waisak itu dirayakan setiap bulan purnama pada bulan Mei, di mana hari raya Waisak merayakan 3 hal besar. Yang pertama adalah kelahiran Siddhartha Gautama, yang kedua ketika Siddhartha Gautama menerima wahyu, yang ketiga adalah kematiannya Siddhartha Gautama. Jadi dalam satu hari raya ada 3 perayaan besar. Nah, untuk masuk ke dalam agama Buddha, seseorang harus mengucapkan Tridharma atau Triratna, yaitu saya berlindung kepada, yang pertama saya berlindung kepada Buddha. Yang Buddha di sini dimaksud adalah Siddhartha Gautama. Lalu yang kedua saya berlindung kepada Dharma. Dharma di sini adalah ajaran yang harus diamalkan. Lalu yang ketiga saya berlindung kepada Sangha. Sangha ini artinya adalah aturan dalam agama Buddha. Jadi kalau sudah mengucapkan itu berarti bisa masuk ke dalam agama Buddha. Nah, selanjutnya 4 tempat suci dalam agama Buddha. Yang pertama adalah Taman Lumbini. Ini adalah tempat lahirnya Sang Buddha. Lalu Bodhgaya. Bodhgaya ini adalah pohon tempat Sang Buddha waktu itu menerima sinar. Lalu yang ketiga adalah Benares. Ini tempat pertama kali Sang Buddha menyebarkan ajarannya. Lalu yang keempat adalah Kursi Negara. Kursi Negara adalah tempat Sang Buddha meninggal. Nah, apa sih yang Sang Buddha terima ketika dia waktu ibu bilang dia menerima sinar atau wahyu? Ketika dia menerima sinar, dia mendapatkan 4 ajaran. Yang pertama adalah samsara. Ini jadi yang dia terima ketika isi sinarnya, yang ketika dia terima waktu dia semedi ya. Yang pertama adalah samsara. Samsara itu adalah penderitaan. Jadi menurut dia, yang ajaran dia yang pertama, hidup adalah samsara, hidup adalah penderitaan. Yang kedua adalah tresna. Penderitaan itu bisa tercipta karena adanya tresna atau hawa nafsu atau rasa cinta. Jadi kenapa sih kalian menderita? Karena kalian punya hawa nafsu di sana. Karena kalian punya keinginan, punya rasa cinta di sana. Lalu selanjutnya Astaweda. Astaweda ini adalah bagaimana hawa nafsu ini bisa dihilangkan dengan jalan Astaweda atau 8 jalan kebenaran. Jadi 8 jalan kebenaran ini digunakan untuk menghapuskan rasa tresna. Nah, apa aja 8 jalan kebenaran? 8 jalan kebenaran adalah pikiran yang benar, niat yang benar, perkataan yang benar, perhatian yang benar, tingkah laku yang benar, makan minum yang benar, usaha yang benar, dan semedi atau berdoa yang benar. Kalau sudah melakukan semua ini dengan benar, otomatis akan masuk ke dalam nirwana. Nirwana artinya tidak ada lagi merasakan samsara. Karena apa? Karena sudah diatur semua dengan benar. Oke, selanjutnya kitab suci agama Buddha itu namanya Tripitaka. Tripitaka artinya 3 keranjang berisi Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidharma Pitaka. Vinaya Pitaka tentang aturan kehidupan, Sutta Pitaka tentang dasar pelajaran, dan Abhidharma Pitaka tentang falsafah agama. Nah, selanjutnya setelah Sang Buddha meninggal, agama Buddha terbagi menjadi 2 aliran. Yang pertama aliran Hinayana. Aliran Hinayana ini artinya adalah kendaraan kecil. Kendaraan kecil artinya karena kendaraan kecil, setiap orang kalau mau masuk surga, mau masuk nirwana, itu hanya bisa sendirian. Jadi kalau mau masuk surga itu dia harus bisa menjadi biksu. Nah, syarat menjadi biksu artinya harus mengamalkan ajaran Astaweda ini. Jadi kalau dia sudah menjalankan Astaweda dengan benar, otomatis dia bisa jadi biksu. Nah, jadi di Buddha Hinayana yang bisa masuk surga itu adalah orang-orang yang sudah mencapai tahap Astaweda. Nah, negara penganut Hinayana seperti Sri Lanka, Myanmar, Thailand. Karena itu makanya wajar sekali negara-negara ini banyak sekali kita lihat biksu-biksu berkeliaran di sana. Nah, selanjutnya ajaran yang kedua adalah Mahayana. Buddha Mahayana artinya ada kendaraan besar. Nah, kalau kendaraan besar dia nggak perlu jadi biksu untuk masuk surga. Dia cukup mengikuti ajaran satu biksu atau satu ustadz tertentu aja. Dia bisa ikut si biksu tersebut untuk masuk surga. Makanya di negara-negara penganut Mahayana biksu itu nggak banyak terlihat seperti Indonesia, Jepang, dan juga Cina. Ya. Nah, satu lagi yang harus kalian ketahui ya, Siddhartha Gautama tidak pernah menganggap dirinya Tuhan. Dia hanya mengajarkan 4 ajaran ini. Jadi dia tidak pernah menganggap dirinya Tuhan. Yang menganggap dirinya Tuhan itu adalah pendukungnya atau pengikutnya. Jadi pengikutnya menganggap Siddhartha Gautama sebagai Tuhan, sedangkan Siddhartha Gautama tidak menganggap dirinya sebagai Tuhan. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.